Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arafia Ramazah Narani dengan NIM 2041030111. Dan kali ini saya ingin menjawab soal mengenai ujian komprehensif yang akan saya lalui setelah ini. Jangan lupa tonton sampai akhir, oke? Sekian, terima kasih. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat kepada Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabun nuzul, sebab turunnya dari surah Al-Ahzab ayat 21 ini berkaitan dengan permintaan nasihat dari seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Arab Badui ini datang ke Madinah dan bertanya kepada Rasulullah tentang ajaran Islam yang diemban dan dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam pertemuan ini, Arab Badui tersebut ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai ilmu agama Islam. Dalam menjawab pertanyaannya, Arab Badui tersebut, Allah menurunkan ayat 21 ini, surah Al-Ahzab, untuk menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang baik bagi umat Islam. Beliau adalah sosok yang patut diikuti, terutama bagi orang-orang yang mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kiamat, serta yang banyak menyebut nama Allah. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya Rasulullah sebagai teladan dalam mengajarkan ajaran Islam, baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan. Ini menjadi bagian dari misi Rasulullah SAW untuk membimbing umatnya menuju jalan yang benar dan menerangi dunia dengan ajaran Islam yang penuh rahmat. Dengan demikian, ayat ini memberikan petunjuk kepada umat Islam tentang pentingnya mengikuti teladan Rasulullah SAW dalam berdakwah dan menyebarkan pesan Islam kepada seluruh umat manusia. Kali ini saya akan membahas mengenai apa itu relevansi dakwah dan komunikasi. Dakwah dan komunikasi adalah dua konsep yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan mengenai esensi dakwah dan komunikasi. Yang pertama, dakwah. Dakwah merupakan upaya untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengajak orang untuk memahami dan mengamalkan ajaran tersebut. Tujuan dari dakwah adalah untuk memberi pemahaman yang lebih baik dan memberi pemahaman yang lebih baik tentang Islam kepada individu dan masyarakat luas, serta untuk mengajak mereka untuk mengikuti ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Berikut yang nomor 2, komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan atau informasi antara individu atau kelompok. Tujuannya bisa bermacam-macam, termasuk 1. Untuk memberi informasi, membangun hubungan relasi, memecahkan masalah, atau mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. Komunikasi juga bisa melibatkan penggunaan berbagai media dan saluran untuk menimbulkan pesan yang efektif.
Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai pengalaman saya sendiri masuk prodi KPI ini. Yang pertama yaitu pemilihan prodi. Saya tertarik memilih program studi komunikasi dan penyiaran Islam karena kombinasi antara minat saya dalam bidang media dan komunikasi dengan nilai-nilai agama Islam yang saya anut sendiri. Prodi ini menawarkan bagaimana media dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan agama dalam secara efektif. Lalu berikutnya, saya ingin menjelaskan kegembiraan saya mengenai prodi KPI ini. Saya sangat antusias sekali ketika diterima di prodi KPI ini. Saya merasa sangat gembira dan antusias untuk memulai perjalanan akademik saya dari awal hingga saat ini. Saya melihat kesempatan ini sebagai langkah awal yang penting menuju impian yang saya inginkan dalam industri media dan komunikasi, khususnya dalam konteks yang berkaitan dengan Islam. Berikutnya, saya ingin menjelaskan mengenai profesi apa yang saya akan cita-citakan berikutnya setelah melalui jenjang prodi komunikasi ini. Profesi menjadi sinias muda, minat dalam sinema dan penyiaran. Saya memiliki minat yang besar dalam dunia sinema dan penyiaran sejak lama. Saya tertarik untuk menjadi bagian dari industri perfilman karena potensi untuk menyampaikan pesan-pesan yang mendalam dan mempengaruhi audiens melalui karya-karya visual dan audio yang kreatif. Berikutnya, menggabungkan passion dengan nilai-nilai Islam. Sebagai seorang muslim, saya percaya bahwa karya sinema dan penyiaran juga dapat menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan pesan-pesan yang positif kepada masyarakat. Saya berharap dapat menggunakan bakat dan kreativitas ini sebagai sinias muda untuk menginspirasi, mendidik, dan menghibur. Hal ini berkaitan dengan orang lain dan karya-karya saya yang sangat bermakna. Berikutnya yaitu pengembangan keterampilan dan wawasan. Sebagai seorang sinias muda, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan keterampilan saya dalam bidang sinema dan penyiaran melalui pendidikan formal, pelatihan praktis, dan pengalaman kerja di industri. Saya juga berencana untuk terus memperdalam ilmu yang saya miliki. Bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam karya-karya saya. Nah, berikutnya saya akan menjawab soal mengenai seberapa urgensinya prodi KPI ini di dalam era saat ini. Yang pertama, penggunaan media digital. Di era digital ini, media sosial dan platform digital memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi. Prodi KPI memiliki urgensi untuk melatih mahasiswa dalam menggunakan media digital dengan bijak untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah. Pesan-pesan dakwah yang dimaksud harus bersifat edukatif, inspiratif, dan mendidik. Lalu berikutnya, penyebaran pesan Islam yang benar. Dalam menghadapi penyebaran informasi yang begitu cepat dan luas ini melalui media sosial, prodi KPI memiliki urgensi untuk menghasilkan lulusan yang mampu menyebarkan pesan-pesan Islam yang benar, seimbang, dan terbuka, serta mampu menanggapi tantangan-tantangan kontemporer dengan bijak. Berikutnya yaitu pemberdayaan umat.
Prodi KPI memiliki urgensi untuk memberdayakan umat Islam dalam menggunakan media lain untuk menyebarkan ajaran agama Islam secara positif, mempromosikan dialog antar agama, dan membangun pemahaman secara inklusif tentang Islam di tengah-tengah masyarakat. Dan sekian penjelasan dari ujian komprehensif saya mengenai soal yang telah diberikan. Ada baiknya saya berpesan di sini agar suatu saat prodi dan fakultas komunikasi, prodi komunikasi dan fakultas dakwah lebih maju ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.